Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah, gimana kabar kalian semua anak sekalian? Alhamdulillah sehat ya. Baik, kita absen dulu sebentar ya. Akila Fahriza, Ifuyur Rahman, Muhammad Farhan, Salman, Faris Ahmad. Baik, alhamdulillah ini hadir semua, tidak ada yang sakit ya pada pagi hari ini dalam pelajaran kita ini materi fikih ya. Baik, anak sekalian, sebelum kita melanjutkan lagi ke materi berikutnya, kita nggak baik mengulang materi yang sebelumnya. Ada 3 baris ya, nanti Bapak tanya nih setiap barisnya tentang materi yang pekan kemarin ya. Baik, pekan kemarin kita membahas apa? Ya betul, tentang wudhu dan yang membatalkan wudhu. Baik, kita ketahui wudhu itu ada yang wajib dibasuh, ada juga yang sunnah, ya kan ya. Baik, sebelah kanan saya dulu, silakan. Ini tadi Akila Fahrija ya, siapa nih? Ya silakan. Apa saja yang wajib dibasuh ketika wudhu? Iya, 1, kemudian 2, 3, 4, bagus. Ya, tadi ya, berarti ya, dari sebutkan dengan baik tadi ya. Apa namanya? Hal-hal yang wajib dibasuh gitu ya. Ada wajah, kemudian tangan, kepala, dan kaki. Baik. Berikutnya lagi, hal-hal yang disunahkan di dalam wudhu ya. Yang tengah ya, silakan. Apa saja? Nih, apa nih? Kumur ya, terus hidung, iya. Apa lagi? Sebelumnya, cuci tangan dulu tadi ya, lewat cuci tangan, kemudian kumur, kemudian hidung, terus telinga. Itu diantara sunahnya ya. Baik, sekarang berarti yang sebelumnya pikir ya. Nah, gabungkan nih dari semuanya antara wajib dan sunnah, apa saja yang harus dibasuh ya, silahkan ya, kamu silahkan sebutkan ya. Baik, bagus ya. Nah, sekarang sudah paham semua materi yang kemarin tentang wudhu. Ada satu lagi, apa itu yang belum, yang membatalkan wudhu. Iya, baik, siapa nih yang membatalkan wudhu? Yang belakang lah ya, yang belakang harus tahu nih apa yang membatalkan wudhu ya. Silakan disebutkan yang membatalkan wudhu. Apa? Kentut ya. Kemudian tidur seperti apa? Tidur yang terlelap. Oh iya ya, kalau ngantuk mungkin bisa sadar ya, tapi kalau benar-benar apa namanya itu tidur, nah itu diantaranya yang membatalkan wudhu ya. Baik, balik tadi. Nah ya betul ya, diantara juga ada orang yang gila maka dia atau wudhunya gitu ya, dia yang pingsan juga begitu. Baik, apa kira untuk materi sebelumnya alhamdulillah sudah banyak memahami ya. Berarti kita akan bisa lanjut ke materi berikutnya lagi ya. Baik anak-anak, kita sama langkah ke materi berikutnya ya, yaitu adalah tentang istinja. Siapa yang pernah dengar istinja? Udah pernah semua ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita bagi kelompok aja ya. Tadi kan udah 3 baris nih. Barisnya siapa tadi ini? Akila ya. Nah, ya Akila, kemudian Muhammad Farhan dan Salman ya. Dan ini kelompoknya berarti 3 kelompok. Nanti Bapak kasih kesempatan 15 menit ya. Kalian kita kasih materinya. Yang sebelah kiri Bapak ini berarti pengertian istinja. Silakan, di kelompoknya Akila ya. Kemudian yang tengah ini membahas tentang tata cara istinja dan alat yang digunakannya apa saja ya. Dan yang paling kanan Bapak itu membahas atau nanti menyampaikan di depan ya, membahas dan menyampaikan di depan tentang adab-adab dalam beristinja ya. Waktunya kita kasih 15 menit ya, cukup untuk berdiskusi gitu ya. 3 kelompok tadi yang sudah Bapak tunjuk ya, gitu ya. Tadi kelompok ini Salman yang paling ujung ya, yang paling kanan Bapak nih ya. Silakan dimulai diskusinya 15 menit ya. Ya silakan dimulai. Baik anak-anak, Bapak kira sudah cukup tadi 15 menit
waktu yang diberikan untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing ya. Sekarang waktunya untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya ya. Baik, kelompok satu dulu tadi sebagai Bapak ya. Tadi Bapak tadi Akila ya. Akila siapa yang mau maju? Yang maju ke depan untuk menyampaikannya? Akila sendiri? Oh enggak, siapa? Dipo katanya. Oh ya, Dipo silakan. Silakan Dipo maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi itu tentang pengertian istinja. Ya, silakan. Baik, terima kasih ya atas penyampaiannya tentang pengertian istinja. Bagus sekali ya. Baik, berikutnya lagi berarti kelompok yang tengah ya. Ya, silakan ini kelompoknya siapa tadi? Muhammad Farhan ya, Muhammad Farhan nih ya. Siapa yang maju? Muhammad Farhan perwakilannya Muhammad Farhan sendiri. Ya, silakan maju ke depan. Ya, Muhammad ini akan menyampaikan tentang apa? Iya, betul. Yaitu tata cara istinja dan alat yang digunakannya. Ya, silakan dimulai. Baik, terima kasih Muhammad Farhan ya. Sudah menyampaikan tentang tata cara beristinja dan alat yang digunakannya ya. Baik, terakhir kelompoknya Salman ya, kelompoknya Salman. Siapa yang mau maju? Maju ke depan? Sama sendiri? Nggak mau? Ya berani ya, berani. Ya silakan. Tadi kelompoknya Salman, siapa yang maju tadi? Faris Ahmad. Ya, silakan maju ke Faris Ahmad. Menyampaikan tentang adab-adab dalam beristinja. Ya, silakan. Yaitu yang pojok perhatian. Perhatian. Coba sedikit diulang bentar. Tadi ada yang nggak perhatian temennya itu ya. Ayo perhatian semua ya, supaya ilmunya bisa terima dengan baik, tidak ada yang salah kan. Ketika salah mendengar nanti salah juga kan. Ya, silakan diulang. Baik, terima kasih kepada Ananda Ahmad Farhan tadi ya, perwakilan dari kelompoknya Salman tadi. Baik, sudah disampaikan semuanya anak sekalian. Paham semua ini tadi disampaikan? Paham? Ada yang nggak paham? Baik sekali. Kita sudah dengarkan baik-baik ya semua penjelasan dari perwakilan tiap kelompoknya. Nah, biar agar lebih paham lagi, Bapak mau ngasih pertanyaan bentuk kuis nih. Ya. Kamu isi ya, Papa perkirakan itu dalam waktu 5 menit sudah bisa terjawab kalau semua yang memperhatikan dengan baik tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya ya. Ini ada kertas bagi-bagi ya, silakan diambil ya. Nah, nanti kita kasih waktu ya. Sudah siap semua ya? Ya, Bapak hitung dari 3 langsung diisi, kasih waktu 5 menit ya. 1 2 dimulai, silakan 5 menit ya. Baik, sudah cukup, waktunya sudah habis, 5 menit cukup ya. Silakan dikumpul ke depan saja. Iya, ini akan Bapak nilai ya. Nanti yang nilainya bagus dapat hadiah. Baik ya. Baik anak, perlu kita sampaikan berarti kesimpulan dari tadi teman-teman kalian menyampaikan tentang istinja. Baik, kita lihat kita bacakan dulu Bapak sampaikan dulu tentang kesimpulan tentang istinja ya. Baik anak-anak, tadi sudah kuis sudah dikumpulkan ya. Nah, kita ambil kesimpulan dari materi yang sedang kita bahas ini, yaitu tentang istinja. Baik ya. Istinja adalah proses membersihkan diri dari najis yang keluar ya, dari kubul, kemaluan dan dubur ya, menggunakan air atau benda lain yang bersih dan suci. Jadi istinja ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan diri sebelum melaksanakan ibadah. Nah, itu ya. Jadi istinja ini ada proses kita untuk membersihkan diri kita dari najis yang ada pada diri kita yang biasa keluar dari kubur dan dubur ya, itu berbentuk air kencing atau buang air besar.
kita bersihkan dengan air atau benda lain yang suci ya. Baik. Kemudian tentang caranya ya, caranya dan alat yang gunakannya. Ada 3, yaitu yang pertama caranya bisa dengan air dan batu atau batu dan air, kemudian air saja atau batu saja. Gitu ya. Nah, air dan batu atau batu dan air itu baiknya adalah pertama batu dulu untuk menghilangkan najisnya ya. Kemudian menggunakan air untuk menghilangkan bekas-bekasnya, bekas najisnya sehingga akan lebih bersih lagi. Ada lagi yang kedua adalah hanya dengan air ya. Ini kalau tidak ada yang lain, mungkin tidak ada benda batu atau yang lainnya, maka dengan air sudah cukup, yaitu bersih gitu ya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan batu saja, batu ya, atau benda lain ya, boleh ya, seperti daun, kayu misalkan ya. Nah, yang itu adalah dia memang suci ya, tidak najis ya. Kalau yang nggak boleh apa, misalnya pakai tulang nggak boleh, kotoran hewan yang keras nggak boleh ya. Itu. Nah, batu ini juga perhatikan baik-baik ya, supaya batu digunakan atau tadi benda lain itu benar-benar bersih ya dalam pelaksanaan istinjanya. Bisa dengan 2 kali atau 3 kali menggunakan batu ya. Nah, untuk di zaman sekarang memang kayaknya nggak mungkin pakai batu ke kloset atau ke kamar mandi gitu kan ya. Itu mungkin kalau di alam, mungkin kita kegiatan di alam ya anak ya, apa tuh ketika apa, camping ya, betul ya, camping kan ya, atau pendakian atau mungkin yang perjalanan yang di situ mungkin tidak ada apa namanya WC umum seperti itu, mungkin boleh ya, boleh saja kita ya, tapi tetap menjaga adabnya. Nanti kita bahas tentang adabnya kan ya. Nah, itu boleh kita ada batu di situ, ada daun boleh, tapi usahakan dengan bersih. Tapi utama lagi adalah tadi ya, dan istinja dengan batu dulu, kemudian dengan air, itu utama. Tapi kalau kita kan zaman sekarang kayaknya jarang batu, kecuali dalam perjalanan atau dalam apa namanya hal tertentu gitu ya. Tapi kalau secara umumnya kita lebih menggunakan air saja gitu ya. Itu ya tentang cara dan alat yang digunakan dalam beristinja. Baik anak-anak, yang terakhir adalah adab-adabnya tadi ya, kelompok yang tadi terakhir ini ya, Muhammad Farhan menyampaikan tentang adab-adab ketika beristinja. Ya, ini penting sekali adab ini supaya kita terjaga auratnya ketika kita beristinja, dan kita juga apa namanya menghargai orang lain. Artinya jangan sembarangan ya. Kadang kita kan sering tuh bukan sering ya, pernah lihat nggak ada orang turun dari mobil atau kencing di samping mobilnya gitu kan, itu kan terbuka gitu ya. Kemudian juga tempat itu kan tempat orang lalu lalang jadi gitu kan. Nah, ini kita lihat nih adab-adab ketika beristinja ya. Karena berikutnya lagi adalah yang terakhir ya, yang di kelompok ini yang Farhan ya, yang ketiga tadi, yaitu adab-adab dalam beristinja ya. Kita kan beristinja itu setelah kita buang hajat atau kencing gitu ya. Ngapati baik-baik nih. Yang pertama adalah apa tadi yang disebutkan oleh Farhan? Iya betul ya, yaitu menggunakan tangan kiri ketika kita beristinja ya. Nah, karena kan bisa buat makan atau hal yang lain ya. Tuh bagus. Yang kedua adalah ketika kita ini beristinja ya, beristinja dan sebelumnya kan kita buang hajat, baik itu buang kecil yang besar di dalam kamar mandi ya, atau di tempat tertentu ya, maka jangan banyak berbicara ya, jangan banyak berbicara kecuali mendesak, atau jangan berbicara kecuali mendesak ketika kita buang hajat dan melakukan istinja di dalamnya ya. Bagus. Yang ketiga adalah ketika kita buang hajat, kita tidak boleh menghadap atau melangkah kiblat. Nah, itu ya, itu dalam adab istinja itu kan sebelumnya buang hajat dulu. Nah, ketika buang hajat ini jangan sampai kita menghadap atau melangkah kiblat. Tuh ya. Baik, kemudian yang terakhir ya, yaitu ketika kita buang hajat jangan di tempat-tempat yang terlarang gitu ya. Seperti apa terlarang itu? Sumber air, tempat berteduh orang apa, jalan orang lalang gitu kan. Nah, ini dihindari ya. Kadang ada orang turun dari mobil gitu kan tadi ya,
turun dari mobil tuh kencing aja pinggir jalan, kan jadinya bau ya, bau itu jalan yang kita lewati, jalan kaki ataupun apa motor itu bau kencing. Atau ada orang yang kencing di pinggir jalan, nah itu jalan yang suka oleh masyarakat, oleh orang gitu. Nah, jadi kan tidak baik ya, udah bau mengganggu, yang najis juga. Maka hindarilah tempat-tempat yang dilarang ketika buang hajat gitu ya. Nah ini tentang adab-adab istinja, di dalam juga ada adab buang hajat, jadi gabungkan tadi begitu ya. Baik anak-anak, demikian mungkin yang bisa kita sama-sama bahas pada kesempatan kali ini ya. Baik, ada yang mungkin yang ditanyakan yang belum paham kira-kira nih? Paham semua ya, tadi kan udah maju ke depan, udah ke kuis, kita kesimpulan, saya kira sudah paham semua. Baik, kalau paham semua, cukup, waktunya juga sudah habis pelajaran ya. Maka tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.